diam dengan apapun yang telah kalian perlakukan kepada kami. Iya, memang Rasul kami tidak tersinggung, Nabi kami tidak pernah terhina, dan Nabi kami tidak akan pernah menyimpan dendam. Hati Nabi kami tidak akan pernah terlukai dengan apapun perkataan yang kalian lempar kepada Nabi kami. Tetapi ketahuilah, kalian telah menghancurkan, kalian telah menghina, kalian telah menyakiti hati kami. Takbir! Allah! Kami siap untuk perang kepada kalian. Nyawa kami siap korbankan untuk kekasih kami Nabiuna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahu salli wa sallim wa barik alaihi. Kami perwakilan Tastafi Kota Banda Aceh pada hari ini memberikan ultimatum yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menghina Nabi kami, Mekram dan Marjon. Siapapun nama Anda, suami daripada Nini Pelek, yang hari ini saksikanlah wahai mata dunia, kami menantang kalian. Saya secara pribadi berani berhadapan face to face dengan Mekram. Mana dia? Allahu Akbar. Kami Tastafi Kota Banda Aceh mengejam kepada sikap pemimpin kalian, wahai kafir laknatullah, yang selalu menyakiti hati kami, yang selalu merongrong, yang selalu memberikan pelecehan kepada agama kami. Maka oleh karena itulah pada hari ini saksikanlah, di atas bumi kami pijak, di bawah langit kami berdiri. Kami sampaikan narasi kami bahwa kami mengecam, kami memberikan perlawanan, kami memberikan apapun jiwa raga kami, bahkan nyawa kami rela mati untuk Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Nabi kami, Rasulullah kekasih kami, Rasulullah junjungan kami, Rasulullah penolong kami. Aksi bela Rasul, aksi bela Rasul, aksi bela Rasul, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Rasul, aksi bela Rasul, aksi bela Rasul, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya orasi yang akan disampaikan oleh pemimpin kita, perwakilan daripada rakyat Kota Banda Aceh. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Tunku Farid. Kepada Tunku Farid, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang Tuan muliakan, guru-guru alun Bandung yang hadir, guru kita bersama Tubul ini, kemudian Tunku Wahid, guru alun Tuan Walid Rusli, Ketua FPI Tunku Din, kemudian guru kita dari Tastafi Banda Aceh Abi Umar Afsanjani, kemudian Ustaz Ridwan dari Dinas Syariah Islam atau mewakili pemerintah Kota Banda Aceh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para santri dan santriwan yang telah berhadir, serta yang kami banggakan, bapak-bapak kami, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengawal pelaksanaan kegiatan hari ini. Insya Allah hari ini aksi kita damai.
untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita. Kita bisa melaksanakan, mewujudkan, menunjukkan, merefleksikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah rela manusia yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang penghuni langit gemetar, mereka marah ketika manusia telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh para penduduk dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang kita peringati kelahiran beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun momen kita memperingati maulid kali ini, tahun ini tentu berbeda. Yang pertama, karena kondisi Covid-19 ada pembatasan-pembatasan sebagaimana seruan pemerintah. Sebagai rakyat tentu kita harus senantiasa mengikuti seruan pemerintah kita, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Para peserta aksi yang saya muliakan, yang pertama, atas nama pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh, sebagai wakil sah masyarakat di Banda Aceh, kami secara resmi sudah menyampaikan sikap kami, mengecam keras mengutuk statement yang disampaikan oleh pemimpin Prancis Emmanuel Macron yang telah menghina Islam, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyampaikan sikap kami kemarin dalam sidang paripurna yang saya pimpin langsung bersama pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh di hadapan Wali Kota Banda Aceh Bapak Haji Abdullah Usman, SIAKMM. Kami menyampaikan sikap kami yang sudah beredar di media dan di sosial media. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu sebagai seorang muslim, darah kita mendidih. Dan kita tidak akan pernah rela ada orang yang mengolok-olok, menghinakan, menistakan Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu terjadi di negeri kita, Indonesia tercinta, tentu akan diproses secara hukum. Sudah banyak kasus yang diproses karena apa? Karena menistakan Islam, menistakan Rasulullah SAW. Mereka diproses secara hukum karena negara kita adalah negara hukum. Tapi hari ini di belahan bumi yang lain, tepatnya di Prancis sana, seorang presiden Prancis, Emmanuel Macron, menunjukkan kebencian yang teramat dalam kepada Islam. Dia merendahkan Islam, mengizinkan surat kabar atau media untuk menerbitkan karikatur yang jelas-jelas dalam agama kita. Tidak boleh siapapun untuk menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam perjalanan sejarah sejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menunjukkan bukti contoh bagaimana ketika Abu Jahal bersama abu-abu lainnya, mereka bersepakat untuk membuang kotoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat di sekitar Ka'bah atau tepatnya di Hijr Ismail. Mereka menuangkan kotoran sehingga membuat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putri tercinta Fatimah Az-Zahra merasa sedih. Tapi kemudian apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku menyerahkan nasib orang kafir Quraisy kepadamu. Aku menyerahkan nasib orang-orang Quraisy kepadamu." Apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu sekalian, dalam perang Badar, mereka telah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka kemudian dibenamkan, mereka mati dan lempar dalam perang kepada sumur Badar. Itu juga yang terjadi dengan seorang yang bernama Surakah bin Malik sebelum beliau masuk Islam. Dia terpengaruh dengan janji 100 ekor unta jika bisa membawa Muhammad hidup atau mati. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru dia kemudian membela Rasulullah SAW dan hidayah menghampiri dirinya.
mungkin yang paling pantas tokoh terakhir saya sampaikan adalah Umair bin Wahab yang diberi gelar sebagai syaitannya kafir Quraisy, yang menjadi orang terdepan menghina Rasulullah SAW, mengajak orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW dalam perang Badar. Apa yang terjadi kemudian? Justru dia mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam, membela Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Emmanuel Macron mengatakan menghinakan Rasulullah SAW. Maka apakah ini kita biarkan? Tidak. Kalau saya katakan Emmanuel Macron, jawab apa? Iblis laknatullah. Ya, yel-yelnya Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Iblis laknatullah. Macron. Iblis Emmanuel Macron. Iblis laknatullah. Emmanuel Macron. Iblis laknatullah. Untuk kita berdoa mudah-mudahan karena dia masih hidup, semoga Allah memberikan hidayah. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, karenanya sebagai wakil masyarakat Banda Aceh, kami meminta kepada pemerintah kota Banda Aceh, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sebagai pemimpin kita, Pak Haji Amirullah dan Pak Zainal Arifin, untuk menunjukkan, ya, saya yakin beliau sangat mendukung sebagaimana dalam rapat paripurna kemarin. Kami secara resmi tadi di DPR sudah menyatakan untuk tidak menggunakan dari hal yang kecil. Jadi yang sebelumnya kita pakai aqua itu sementara kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia telah menghina Islam. Ya. Ya, kenapa? Karena itu salah satu produk yang mengarah ke negeri Prancis. Dan kemudian kami meminta juga mendesak kepada pemerintah Aceh sebagai wakil masyarakat Banda Aceh. Saya berdiri di sini meminta agar meninjau kerjasama dengan pemerintah Prancis. Ya. Kita tidak ingin kemudian di saat Rasul kita dihina, kemudian justru kita kemudian menjalin kerjasama dengan Prancis yang notabene presidennya telah menghina Islam, telah menghina, merendahkan martabat Rasulullah SAW. Karenanya hari ini dari depan Masjid Raya Banda Aceh yang merupakan tempat yang sangat sakral bagi masyarakat Aceh, di Bumi Aceh, Bumi Aulia, di tempat ulama-ulama kita nyo, gure-gure kita nyo Bandu, Tunku Umar, Tunku Cik Ditiro, Cuk Nyadin yang tidak rela agamanya dihina. Apakah akan kita biarkan hari ini kalau kemudian ada seorang Macron menginjak-injak harga diri dan marwah Rasulullah SAW? Tentu kita tidak akan rela. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan, kita sebagai bagian masyarakat yang hidup di negara hukum, tentu akan menyalurkan aspirasi kita dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi negara kita. Dalam undang-undang negeri kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Karenanya tentu kita bersyukur di Banda Aceh semangat solidaritas, kehidupan, kerukunan antar umat beragama itu sangat terjaga, dan ini harus terus kita pelihara, kita jaga. Dan sekali lagi kami atas nama pimpinan DPRK, kami mewakili masyarakat Banda Aceh 265.000 masyarakat Aceh. Kami sangat memahami suasana kebatinan, suasana dirasakan oleh masyarakat Aceh, masyarakat Banda Aceh di tengah kita menggelar peringatan Maulid Nabi yang di tempat kita sampai 100 hari. Kemudian ada orang yang menghinakan, merendahkan, menistakan Rasulullah SAW, maka tentu kita menolaknya, kita mengecamnya, kita mengutuknya. Dan kita meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi negara yang telah menghina negeri kita, menghina Islam dan menghina Rasul yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita, meskipun mungkin dalam kalkulasi jumlah tidak terlalu banyak, tapi menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada dunia bahwa kita benci dengan penghinaan, dan ini menjadi dalil kita nantinya ketika di yaumil mahsyar kelak di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada kita, hai urang Banda Aceh, awakah pesikap Allah kekasih lun dihina oleh Macron?
Inilah salah satu jawaban kita. Kita niatkan, kita luruskan niat kita bahwa kehadiran kita orangnya adalah untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih atas segala perhatian dan Tuan menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru-guru bermadum Abi Umar, Walid Rusli, Tubul Kaini, Tunku Wahid, Tunku Din, dari Tunku Ustaz Nur, Ustaz Dirduan dan sebagainya. Semua yang tidak mungkin saya sebutkan persatu. InsyaAllah acara kita hari ini berjalan damai. Yang paling penting kita telah menyampaikan pesan bahwa kita masyarakat Aceh menolak, mengutuk penghinaan, penistaan terhadap Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih kita ucapkan kepada pemimpin kita, Bapak Farid, yang sudah menyampaikan sikap pernyataannya melalui daripada DPRK Kota Banda Aceh, yang bahwa DPRK Kota Banda Aceh sangat mengecam atas pernyataan Macron. Takbir! Allahu Akbar! Selanjutnya kita dengarkan orasi daripada FPI Kota Banda Aceh. Dalam hal ini disampaikan oleh Tunku Abdul Wahid. Setelah ini bersiap-siap dari Nahdlatul Ulama dan diselangi dengan alat musik Islami yaitu Rapai beserta dengan selawat. Bersiap-siap kepada tim selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan umat Islam di Aceh, dalam aksi yang sangat mulia, yakni adalah aksi bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap bela Rasulullah, siap bela agama, siap syahid untuk agama. Andai kata hujan, siap laujud. Siap. Andai kata ada orang yang ingin membubarkan kita, siap melawan. Takbir. Nah, sebelum sepatah dua kata kami sampaikan sebagai amanah untuk kawan-kawan kita kaum muslimin wal muslimah di Indonesia dan khususnya di Aceh, maka sama-sama kita bacakan Mars Pembela Rasulullah karangan Habibana Habib Bahar bin Semin. Siap baca Mars? Siap. Mars prajurit pembela Rasulullah. Itu yang diampai, biar ada ampai nama. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah untuk bela, satukan hati, satukan jiwa, musuh lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta kematian. Hanya kontrol.